oh. Mana yang tanya? Oke. Ayo. Udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi di bimbingan belajar kakak. Hari ini kita belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif dan negatif ya semuanya. Ya. Oke, boleh dibuka bukunya masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita masuk kepada bilangan berpangkat bulat positif. Boleh dilihat masing-masing di layarnya. Bilangan berpangkat bulat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Contoh dari bentuk umum dari bilangan berpangkat bulat positif yaitu A pangkat N sama dengan A kali A sampai dengan N. Maksudnya sampai dengan N itu, misalnya A pangkat 6. Berarti A-nya itu harus ada 6 kali. A itu adalah bilangan pokok atau basis, sementara N itu banyaknya bilangan bulat. Bilangan berpangkat bulat positif memiliki sifat-sifat tertentu di mana terdiri dari A, B, bilangan real M, N yang merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Ada 5 sifat contoh bilangan bulat berpangkat positif. Yang pertama, seperti pada layar sudah kita ketahui bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika bentuknya itu perkalian, maka hasilnya itu pangkatnya kita jadikan tambah. Jika bentuk perkalian, ingat semuanya, jika di awal itu bentuk perkalian, maka hasilnya itu pangkatnya itu harus kita tambah. Tetapi kalau bentuk kedua, itu kan dia pembagian. Kalau pembagian, maka pangkatnya itu kita kurang. Pokoknya ingat aja kalau misalnya dia perkalian, pangkatnya itu ditambah, kalau pembagian, pangkatnya itu dikurang. Lanjut ke bentuk ketiga, yaitu A pangkat M dikali pangkat N lagi. Dipangkatkan lagi. Dia udah dipangkatkan di dalam, terus dipangkatkan lagi di luar. Kalau seperti itu bentuknya, maka hasilnya harus kita kalikan pangkatnya, seperti pada contoh yang ketiga. Lanjut contoh yang keempat, basisnya ada 2 di dalam, pangkatnya ada 1 di luar, yaitu AB pangkat M. Cara penyelesaiannya, A kita pisahkan dengan B. A pangkat M dikali B pangkat M. Lanjut ke contoh yang kelima, yaitu A per B pangkat M. Sama seperti pangkat yang keempat, sama seperti contoh yang keempat, pangkatnya itu kita bagi sama masing-masing basisnya. A itu kan basisnya, A itu kan basis, B itu kan basis. Jadi si pangkat itu harus kita bagi ke A, si pangkat itu juga harus kita bagi ke B. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Bu, lanjut. Hasanur Rizky ada yang mau ditanya? Nggak ada jelas.
Oke, baik. Selanjutnya, kalau ada yang nggak paham boleh ditanya ya. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan nilai dari pemangkatan 3 pangkat 5. Sesuai dengan materi yang sebelumnya kan udah kakak kasih tahu bahwa 3 pangkat 5. Berarti 3-nya itu sebanyak 5 kali. Kita kalikan si 3 ini sebanyak 5 kali. Nih ada 5 ini ibaratkan angka 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Kita kalikan semuanya, maka dapatlah jumlahnya 243. Seperti itu. Paham semuanya? Paham. Baik. Kita lanjut aja ya. Contoh-contoh soalnya bisa kalian lihat nanti di buku yang udah kalian punya masing-masing. Selanjutnya, kalau yang tadi bilangan berpangkat bulat positif, sekarang kita masuk kepada bilangan berpangkat bulat negatif. Bedanya di sini pangkatnya negatif. Tidak semua bilangan berpangkat bernilai positif, beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Ini bentuk umumnya yaitu A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat M. M itu bilangan bulat positif dan A tidak sama dengan 0. Bilangan AM disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sifat-sifat pada pangkat bulat positif berlaku pula pada pangkat bulat negatif. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Oh iya, sebelum masuk ke contoh soal, Ibu mau kakak mau satu orang memberikan contoh bilangan berpangkat bulat negatif. Coba kamu Ahsanul Rizky. -7 pangkat -3, Bu. Benar, pinter kamu ya. Terima kasih. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini, kerjakan soal di bawah ini. -2 pangkat -5. Cara mudah mengerjakannya, -2 pangkat -5 sama dengan 1. Kita harus meletakkan angka 1 di atas. Setelah itu kita harus meletakkan angka 1 di atas nih. Ini angka 1 kan. Terus per ini. Minus 2-nya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2-nya itu sebanyak 5 kali. Ingat. Dan kita harus meletakkan angka 1 di atasnya. Selanjutnya sama dengan 1-nya tetap kita tulis. Nah, ini -32 datangnya dari mana? -32 datangnya dari perkalian -2 kali -2 dikali -2 dikali -2 dikali -2. Setelah itu, ini kan karena minusnya di bawah nih. Minusnya itu nggak boleh di bawah. Jadi kita pindahkanlah minusnya itu di tengah-tengah antara 1 dan 32. Jadi hasilnya -1/32. Sampai sini paham semua? Paham. Yang lain mana nih kok nggak ada yang jawab? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Kerjakan soal di bawah ini. 1/4 pangkat -3. Penyelesaiannya 1/4 pangkat -3 sama dengan, sekarang kan dia bentuknya pecahan nih. Kalau pecahan, ini namanya bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini, kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara kita hilangkan angka 1 di atas, kita hilangkan, terus kita pindahkan angka 4-nya ke sini. Tapi, kan pangkatnya yang pertama kan minus. Karena kita udah pindahkan dia ke atas menjadi positif. Angka 1-nya itu hilang dan si -3-nya ini menjadi positif. Jadi 4 pangkat 3. Oke, selanjutnya hasilnya
Kita kerjakan seperti biasa. 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Oke. Saya rasa contohnya cukup segini. Kita lanjutkan lagi. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut untuk menentukan bilangan. Kita dapat menggunakan cara mencari pasangan bilangan tersebut. Ingat, kita tuh dapat menggunakan cara mencari pasangan bilangan tersebut dengan cara hasil apabila dikalikan hasilnya bilangannya itu yang dicari faktornya. Oke, supaya nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya jelaskan satu aja. Faktor bilangan dari 12 adalah, nah caranya seperti ini namanya, dia pakai tabel. Kita letakkan 12 di atas. Kita buat dulu angka pertama. Kita buat angka pertama, 1. 1 kali berapa hasilnya 12? 1 kali 12. Terus 2. 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. 3. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4. Nah, kenapa kita nggak buat di bawahnya lagi 4? Karena di sini udah stop sampai di sini 4-nya. 4-nya udah di sebelah. Jadi itu seperti angka yang berputar dari kecil ke besar, dari kiri ke kanan. Jadi nggak usah perlu lagi dibuat 4. Karena kalau kalian buat 4 di bawah, pasti sebelahnya jawabannya menjadi 3 lagi. Begitu pula seterusnya. Setelah itu, barulah kalian dapat faktor bilangan dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi hanya 6 angka tersebutlah yang menjadi faktor bilangan dari 12. Oke, contoh cukup sampai di sini. Saya akan mengasih soal. Coba soal yang pertama, saya mau Zaki coba kerjakan soal yang pertama. Zaki masih di situ, Zaki? Masih. Coba Zaki kerjakan soal yang pertama. Hasilnya 121, Bu. Benar, pintar sekali. Oke, untuk Nabila. Sekarang Ibu mau Nabila mengerjakan soal nomor 2. Kamar mandi tuh, Bu. Lagi kamar mandi. Mana ini Nabila? Mungkin lagi ngerjakan, kita tunggu sebentar ya. Jaki suruh Bu, Jaki. Oke, kalau nggak bisa Nabila, nomor 3 Nabila.
Oke, Nabila. Mana Nabila ini? Nomor 2. Gimana Nabila? 729, Bu. Berapa? 729, Bu. Baik, benar. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke, ini nanti saya kasih soalnya di grup WhatsApp. Kalian kerjakan dan dikumpulkan besok saat pertemuan kelas kita selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk semua yang telah hadir hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, pada baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.